semangat Islami, wujudkan visi dan misi, membangun Nusantara. Dengan jiwa Pancasila sejati, kita membangun bangsa. Kibarkan terus panji merah putih, bahagia bersama. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalkan narasumber kedua, karena kita Saudara Haji Muhammad Rosyad MSI. Beliau adalah alumnus IAIN, masih IAIN dulu ya, IAIN Sunan Ampel Surabaya. Lahir Lamongan tanggal 14 Agustus 1968. Ini berarti Haji Duyung. Nah, ini perlu oleh kami nanti dirayakan, dicarikan kardus isinya itu kalau perlu kelompok macam-macam, termasuk serbuk sama telur. Kalau sekarang sekali, kalau sekarang ini sekali. Nah, nanti selesai terus dikasih kelompok, ditaburi serbuk, terus dilempari telur. Jangan kabar. Ternyata tadi mengatakan tertawa-tertawa itu selamatan. Terus nggak dipanggil gitu. Mas Adi, karena saya ingin kulit sama tim kemarin itu. Ternyata selamatan tertawa kemarin. Ya, baiklah saudara sekalian, beliau jabatan sekarang itu berada di Bimas Islam Kemenang pertama ya sekalian. Kalau kemarin di pagi itu di Komodren. Haji, urusan haji. Kebetulan kemarin di urusan haji, cuma sayangnya ketika di urusan haji itu teman-teman tidak ada yang datang, tidak jatah. Nah sekarang masuk Bimas ya, jalannya COVID jadi. Baiklah, sudah masuk waktunya dan diberikan kesempatan sebelumnya kepada Kanda Muhammad Rosyad untuk menyaksikan pemulasaraan jenazah COVID dalam perspektif fikih Islam. Jangan tepat kalau tadi betul-betul itu dari medik, sekarang dari perspektif agama, perspektif fikih Islam. Dipersilakan kepada Kanda Rosyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para senior, seluruh peserta latihan yang berbahagia, saya izin ya tak berdiri karena mulai kemarin sampai tadi malam sampai pagi dikerjain teman-teman, saya tidur. Nah sekarang ini banyak yang tahu, karena kalau di Facebook itu kan langsung keluar ya. Nah, saya sendiri lupa didatangi sampai dikerjain sampai pagi. Bapak-bapak, ibu, satu ya. Hari ini kita belajar masalah fikih jenazah. Tadi sudah banyak dikatakan oleh MC, tidak hanya oleh MC, di masyarakat kita itu juga ada semacam apa ya? Ada didesain entah itu oleh siapa sehingga menyebabkan mati itu seakan-akan sesuatu yang menakutkan, bahkan kuburan itu dianggap sesuatu yang sangat angker, kan gitu ya. Ini karena setting alam saja, sistem pengajaran kita yang memaksa kita mempunyai sikap seperti itu. Kenapa kok begitu? Mati itu kan wajib ya, wajib mati itu. Jadi mati itu hukumnya wajib. Tidak percaya? Saya punya pasien udah tua, sudah tidak punya sanak saudara,
hidupnya menggantungkan pada tetangga, minta mati dan mati-mati, sudah tua makan tidak enak, gigi sudah habis, kan ya. Tetapi ada yang takut mati, malah mati duluan, kan ya. Mati itu wajib, tidak mengenal usia, tidak mengenal status. Nabi itu mengatakan begini, ini sekedar pengantar saja. Suatu saat Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian diingatkan, ya Muhammad, kamu boleh melakukan apa saja, tapi ingatlah, kamu itu adalah mayit. Isma syikta fa innaka mayitun. Berbuatlah sesukamu, apa saja yang kamu kehendaki, tapi ingatlah kamu itu adalah mayit. Tinggal kapan kita tidak tahu, di mana tidak tahu, dengan cara apa tidak tahu, tapi pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Karena itu dari ayat ini kemudian Syekh Nurjati, saya kadang-kadang heran, di Jawa Timur ketika kita menyebut Syekh Nurjati, maka tidak ada resistensi, tidak ada penolakan. Tapi kalau kita menyebutnya dengan sebutan apa itu Sunan Syekh Siti Jenar, itu kan banyak yang menolak. Padahal satu nama, Siti Jenar itu punya 7 nama, termasuk Syekh Lemah Abang. Di Madura itu kan ada Lemah Abang. Berarti di sana pernah ada basis santrinya Syekh Siti Jenar. Dan ini diambil dari ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati itu wajib dan pasti, dan mati itu adalah pintu untuk memasuki kehidupan yang hakiki. Hidup itu adalah, mati itu adalah pintu memasuki kehidupan yang hakiki. Ada kenangan, bener apa orang? Bener ajarannya Syekh Jenar itu. Saya pelajari Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, kemudian Sunan Giri, sama. Hanya karena kebutuhan politik saja ya. Nah, cuma memang pada waktu itu ada kesalahan persepsi karena mati dianggap pintu masuk kepada kehidupan hakiki. Para santrinya itu banyak yang ingin mati loh. Dan caranya tidak benar. Ada yang merampok karena apa? Pingin nanti keburu sak kampung nggak cepet mati. Pengajarannya tidak tuntas sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat, dan itu mengganggu stabilitas kerajaan Kesultanan Demak. Jadi kalau yang membuat huru hara diambil sejak dulu, gitu ya. Bukan masalah ajarannya, tapi masalah dampak di masyarakat. Nah, ini makalah ini sebetulnya itu saya buat fikih munakahat dalam bentuk normal, kemudian dalam bentuk yang tidak normal, biar nanti bisa membandingkan. Tetapi kalau kita bahas seluruhnya, insya Allah tidak tutup waktunya, karena itu langsung kita masuk kepada yang tidak normal. Pandemi COVID, dan di pandemi COVID ini banyak juga masyarakat yang tidak paham sehingga menimbulkan gejolak. Awal-awal viral sholat mayit pakai ruku. Saya ditanya, oh itu betul, itu inovasi, saya bilang itu. Betul itu, ya itu kan datang
Karena di rumah itu sering kali ustaz-ustaz ini Habib Babu itu datang. Seneng, kenapa? Tak kasih kopi kehidupan. Nah, saya bilang begitu. Kenapa saya bilang begitu? Sebetulnya adalah sindiran. Kenapa yang pahamnya mengkritik tapi tidak mau menjadi tugas? Saya bilang dia biarpun salah dapat pahala, daripada antum tidak mau, saya bilang itu. Karena dia sudah beristihad, menurut dia benar. Tapi kalau menurut dia benar dan dilakukan dapat pahala satu. Tetapi yang tidak melakukan nggak dapat apa? Iya enggak? Itu kasus viral sholat mayit pakai ruku. Akhir-akhir ini juga viral lagi apa? Mayit COVID masih pakai baju. Loh, itu toh agama yang terprovokasi. Budaya literasi kita ternyata masih sangat lemah. Karena apa? Ini adalah dalam kondisi tidak normal. La dororo wala diro, ya, banyak itu nanti. Mbak langsung ke yang COVID, Mbak, halaman 80 puasa ya juga ini. Terus saja, nanti terus itu kayaknya di halaman berapa itu. Nanti kita terus. Ini yang dalam keadaan normal ya. Nah, habis penguburan ini, terus lah ini tadi yang balik lah, mulai sini. Sebelum kita masuk kepada tata cara pemulasaraan jenazah pada masa COVID-19 dalam tanda kurung tidak normal ini, kita bahas dulu. Tadi saya dibilangi oleh panitia ada kasus apakah yang meninggal COVID ini dikategorikan syahid apa tidak? Kita mulai. Sebetulnya ini sebenarnya dari awal itu ini kita potong aja di tengah-tengah, ada apa ya? Ada pertanyaan dari panitia, apakah yang mati karena COVID itu tergolong syahid apa tidak? Gara-gara ada kasus meninggal dibawa ke Madura di daerah terpencil, dibuka masih pakai baju. Lah orang mati syahid itu kan tidak usah dimandikan, langsung dibungkus begitu saja, dikafani begitu saja. Lah karena masih pakai baju, ada dua persepsi di masyarakat yang berkembang. Yang pertama, beranggapan yang mati karena COVID itu dikategorikan mati syahid. Yang kedua, punya anggapan rumah sakit Ragenna ada orang mati tidak di benar, juga kedua-duanya bisa salah atau salah satunya bisa benar. Lah kita mulai dulu, yang dikatakan syahid itu apa? Syahid ini saya buka dari beberapa hadis. Nanti kalau ingin tahu dasarnya, WA HP jenengan, karena saya kumpulkan di HP. Salah satunya adalah yang terbunuh di jalan Allah, perang. Kalau versinya tafsir jalan lain, Amroji dan kawan-kawan, ngebom itu adalah di jalan Allah, karena itu dianggap mati syahid. Padahal di hadis yang lain, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dikatakan orang Islam kalau orang Islam yang lain terhindar dari gangguan ucapan sama perbuatan. Ya. Kemudian meninggal karena wabah kotor, penyakit menular. Inilah yang menjadi dasar penafsiran beberapa kelompok kalau mati karena COVID itu dikategorikan mati syahid. Apakah betul begitu?
Ya nanti dulu. Orangnya siapa kan begitu kan ya? Yang mati itu siapa? Jadi kita menunggunya harus tahu dulu. Lah, tokoh itu penyakit menular dikategorikan diantaranya yang termasuk tahun adalah COVID-19. Kemudian ada sakit perut karena tenggelam, karena tertimpa benda keras, karena terbakar, wanita hamil meninggal, yang terbunuh karena membela nyawa, membela harta, dan membela agama. Terus ini dasar lanjut. Nah, keutamaannya ini luar biasa. Dosanya segera diampuni setelah kematian, segera diperlihatkan tempat tinggalnya di surga, dijaga dan dihindarkan dari siksa neraka, diberikan mahkota, dinikahkan dengan 72 bidadari. Ini yang menjadi dasar teroris cepat dan mati, oleh pacar bingung gak oleh-oleh, langsung ditunggu 72 bidadari kan gitu ya. Yang hebat lagi, orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat 70 keluarganya untuk tidak masuk neraka dan dimasukkan kepada surga. Satu yang menghalangi amal syahid adalah kalau yang bersangkutan punya hutang. Kalau punya hutang itu amalnya melayang-layang, tidak sampai kepada awan, gitu kan? Oh ya. Pas punya, kamu mengira. Pas nggak punya, kamu membalas. Lah apakah yang mati karena terpapar COVID itu masuk kategori syahid? Kriterianya tadi itu. Kalau saya tergantung yang mati itu siapa? Tetapi yang harus kita pahamkan pada masyarakat adalah yang pertama, kalau sakit, tidak hanya sakit, kita harus berikhtiar. Ikhtiar kita apa? Dari COVID itu adalah kita selalu menerapkan prokes. Yang kedua harus berobat. Yang ketiga bersabar. Lah vaksin termasuk juga prokes, mentaati himbauan pemerintah. Kita bersabar, bertawakal. Kalau kemudian sudah dilakukan itu kok masih kena COVID dan meninggal, kita mati dalam kondisi berjuang. Kalau mati dalam kondisi berjuang, maka insya Allah pahala kita diberikan pahala syahid. Bukan mati syahid, diberikan pahala syahid. Karena itu MUI itu membuat keputusan juga gampang. Ada syahid usrawi kan begitu ya, tapi hak dunia harus tetap ditunaikan. Apa hak dunia mayit? Kifayah. Apa saja? Memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 tak baca bolak-balik ya nambah. Betulnya bagaimana? Ya betulnya nambah itu. Karena tergantung kondisi, tergantung keadaan situasional. Kalau ada orang meninggal, apa yang pertama kali kita lakukan? Misalkan kita ketemu orang meninggal, Ngomongin lari-lari. lari situ. Kalau ada orang meninggal, nanti itu yang dilakukan pertama adalah menutup kelopak mata. Kalau normal ya, kalau COVID beda lagi. Yang kedua, mengikat dagu dengan kepala. Biar apa? Biar mulutnya tidak terbuka. Karena mati itu sakitnya di atas
penderitaan dan kesakitan yang lain. Karena itu waktu mengembuskan nafas itu rata-rata mulutnya terbuka, kemudian matanya mendelik apa? Melotot. Orang-orang bilang yang tidak ngerti, matinya mendelik betul. Karena orang yang meninggal itu tahu rohnya keluar dan dilihat. Karena dilihat itulah matanya terbuka. Itu bukan kalau itu, kecuali kalau mati, kalau tertawa gitu ya. Di masyarakat kita banyak yang salah kaprah, salah paham. Lah, kenapa makanya kita tutup? Kita tutup biar itu nanti kalau dimandikan tidak kena kemasukan air, termasuk mulutnya. Karena kalau mulut terbuka, mata terbuka, dan kemasukan, itu nanti kalau ada Pak Dokter bisa mempengaruhi kondisi tubuh si mayat. Cepat berubah warna, cepat busuk, macam-macam itu mempengaruhi. Dan kita kadang-kadang sering dengar matinya mendelik apa ya mati ya. Dan orang mati itu memang betul sebagaimana kata Pak Dokter ini tadi, bahwa orang mati itu sebelum hari hanya 40 hari sebelumnya sudah dicabut sedikit demi sedikit. Kemudian biarpun rohnya sudah dicabut, kondisi tubuh itu juga tidak langsung sama. Ini kan barusan hari raya Idul Adha, Idul Kurban. Sampai kemarin dibelah, terus dicacah itu dagingnya masih gerak. Karena itu proses. 40 hari sebelumnya sudah dicabut. Sahih hadisnya. Langsung Mbak, berikutnya kita cepat aja. Ini tadi sudah langsung terus. Nah ini dasar-dasar pemulasaraan jenazah COVID. Yang saya sampaikan tadi itu adalah yang normal. Kalau nanti ada kita ketemu misalkan yang orang meninggal dalam kondisi normal, yang pertama kita tutup matanya, kemudian kita cancang mulut dengan ini, kemudian yang ketiga adalah jempol kaki biar bisa lurus. Nanti kalau tidak kita cancang itu nanti kaku, kalau kaku susah. Kemudian disendakap, dicancang juga ya, biar nanti bisa rapi, atau boleh juga lurus. Nanti kalau ada ustaz mengambil aliran tangannya dilurus no, yo bene, wah kan itu ya. Nah, itu kondisi normal. Biasanya di antara ini, walaupun itu baik itu milah luka dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam binasaan. Yuridullahu bikumul-yusra wala yuridukumul-usra dan seterusnya. Dalam maksud itu kota moral jadi masoli dan seterusnya. Lantur saya biar setelah. Lah, atau ini waktu lebih Pak, terus lah. Ini dasar-dasar fikih. Terus yang ada yang pertama ini ya, sebelumnya ada kaidah sebelum ini yang paling bawah, menghormati orang hidup dan menjaga jiwanya itu lebih utama daripada menghormati si mayit. Ini dalam konteks petugas yang memandikan dengan mayit. Mana yang diutamakan adalah menjaga keselamatan petugas. Sama, saya dulu lama ngajar di Akademi Perawat, saya ngajar dengan kebidanan karena saya di Bimas Islam kaitannya sama pernikahan. Itu di masa itu fikih ya, kita belajar masalah kaidah fikih, masalah-masalah perbedaan fikih itu kan ada beberapa kasus. Misalkan kalau perempuan mau melahirkan kemudian dengan resiko
kalau melahirkan ibunya yang meninggal, maka mana yang dipilih? Anaknya apa? Ibunya. Kita pilih ibunya yang diselamatkan, anaknya biarkan mati. Kenapa? Karena ibunya jelas-jelas sudah hidup, anaknya kan belum. Nah seperti mayat, mengkafani mayat, pemulasaraan jenazah, masa kamu juga begitu. Yang diutamakan adalah petugasnya, keamanan petugasnya. Lanjut terus. Nah ini pedoman memandikan jenazah terpapar COVID. Kita potong-potong. Petugas harus muslim, tidak boleh tidak muslim. Karena kalau tidak Islam tidak ada kewajiban kifayah. Kifayah itu apa? Kifayah ini nanti ada kaitannya sama sholat, menyolatkan jenazah terpapar COVID. Kifayah itu adalah kewajiban umum seluruh umat Islam. Tetapi kalau ada satu saja yang melaksanakan, maka kewajiban umum itu yang lain sudah gugur. Tapi kalau tidak ada yang melaksanakan, maka seluruh umat Islam berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Karena itu jangan kaget, kemarin ketika genting-gentingnya di rumah sakit itu kadang-kadang yang nyolat cuma satu, ada dua, ada tiga. Teman-teman dulu agama Islam itu pernah lihat ikut menyolatkan 7 orang. Tidak apa-apa, satu saja itu sah, tapi lebih baik berjamaah. Kenapa? Hukumnya fardu kifayah. Pokoknya orang sing mati dan harus umat Islam. 2, meninggal karena COVID itu dianggap syahid akhirat. Ini Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020. Tetapi secara duniawi hak-haknya si mayit tetap harus dipenuhi. Yang kifayah tadi, karena orang mati tidak bisa melakukan haknya, maka yang melakukan adalah yang masih hidup. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Yang viral mayat COVID masih ada pakaian, ini dasarnya Fatwa MUI, tidak harus dibuka pakaiannya. Yang kalau meninggal secara wajar tidak karena COVID, itu pakaiannya dibuka, digunting. Tapi ketika gunting harus ditutupi dengan kain. Karena biarpun sudah mati tidak boleh diperlihatkan auratnya. Tanpa harus dibuka pakaiannya. Jadi yang viral kemarin ini enggak ya ini dasarnya. Kemudian petugas wajib sejenis yang memandikan itu kalau mayatnya laki-laki maka harus laki-laki. Kalau mayatnya perempuan harus perempuan yang memandikan. Dan disunahkan yang memandikan adalah kerabat dekatnya. Karena itu salah satu bentuk birrul walidain adalah memandikan orang tuanya. Sehingga kalau anaknya tidak bisa memandikan, berarti tidak bisa menunaikan salah satu tugas birrul walidain. Tetapi kalau keluarganya tidak bisa, maka boleh orang lain. Kalau keluarganya tidak bisa, bisa dipandu oleh orang lain yang bisa. Ya nanti itu kalau meninggal dalam kondisi wajar. Kalau kondisi tidak wajar seperti ini, kita kan tidak ngerti. Mengtagi ada klorit dan lain-lain, tidak ngerti lah saya ini. Kemudian jika tidak ada jenis kelamin yang sama yang memandikan, maka boleh yang lain. Misalkan yang meninggal perempuan, yang memandikan laki-laki karena tidak ada yang perempuan, tidak apa-apa. Tapi dengan syarat jenazah tetap
tetap memakai pakaian dan tetap memakai pakaian, atau kalau tidak bisa dimandikan itu ditayamumkan. Saya ulangi, kalau yang nomor 4 itu wajib berjenis kelamin yang sama. Kalau suaminya boleh memandikan istrinya boleh memandikan suaminya. Ya. 6. Petugas membersihkan najis jika ada sebelum dimandikan. Lah, membersihkan najis ini begini, yang normal loh ya. Yang normal itu ketika ada orang meninggal ya, tadi kita tutup matanya, kita cancang, ikat dagunya, kemudian disendaknya kan itu ya, sama jempol kaki, kemudian mayat itu kita letakkan di tempat aman yang agak tinggi. Alasnya jangan alas yang panas, tapi kalau di Arab itu menggunakan daun kurma, kalau di Jawa menggunakan daun pandan, karena mayat itu masih bisa merasakan sakit. Kalau tempatnya panas nanti akan mempengaruhi kulitnya mayat. Lah, sebelum dimandikan, langkah awal itu kalau Pak Mudin paham, posisi mayat agak disandarkan, sama di perutnya akan ditekan biar kotorannya keluar. Baru kemudian kalau itu yang biasa ya. Kemudian yang ke-7, petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Kalau yang wajar, mati wajar, itu kan digosoi ya, dengan pakai kaos tangan. Tapi kalau yang jenazah COVID ini tidak begitu. Itu nanti ada kain itu kain poli, biasa dibawa kain poli. Kain poli. Kenapa kain poli? Biar kainnya ketika dituangkan itu langsung jatuh. Jangan kain yang bisa jatuh ibarat itu ya. Hanya disirami saja. Jika atas pertimbangan ahli mayat tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti. Itu salah diganti dengan tayamum. Apakah COVID memungkinkan tayamumkan? Nanti di belakang. Lah, tayamum itu bagaimana? Mengusap wajah dengan kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan tangan dengan pakai debu. Tayamum itu kan begini kan, ini misalkan ya, hanya gini aja 3 kali ya, terus kemudian sini, nah begini, lah gini aja tayamum itu 3 kali, baru kali sini, hanya sampai pergelangan tangan. Kalau memungkinkan, untuk melindungi diri, petugas kita menggunakan APD. Nah ini yang penting bahwa ini, jika menurut ahli yang terpercaya bahwa mayat tidak mungkin dimandikan atau ditayamumkan karena bisa membahayakan petugas, maka berdasarkan darurat syariat jenazah tidak dimandikan. Nah, jadi nanti itu ada dari dokter rumah sakit itu yang memberikan arahan, ini bisa dimandikan apa tidak. Mayat yang tidak bisa dimandikan bukan hanya karena COVID, karena kebakaran, ini dimandikan protol. Jadi itu sudah ada aneh, sejak dulu ada, cuma kasusnya beda. Lah COVID itu kalau menurut dokter membahayakan petugas yang memandikan, maka boleh tidak dimandikan. Karena itu ada beberapa kasus
yang mayit itu tidak dimandikan, langsung dibungkus. Oleh keluarganya dibuka, ketahuan keluarganya nuntut di rumah sakit. Ya karena sama-sama tidak tahu saja. Menurut pertimbangan ahli, dokter ahli di rumah sakit tersebut. Lanjut. Lah mengkafani sekarang. Satu, jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh. Kain kafan itu sekarang di kita sulit yang bisa langsung menutup tubuh. Iya, Pak Mutir ya? Ada Pak Mutir di sini? Atau ada yang biasa? Nah, sekarang itu susah. Padahal kalau normal ya, laki-laki itu berapa lapis sih? 3. Kalau perempuan 5. Boleh 1, laki perempuan boleh dalam kondisi tertentu. Tapi lebih baik laki-laki itu lapis 3, perempuan lapis 5. Lah kain kafan syaratnya dari kaki sampai kepala ditelingkupkan itu cukup. Kain kafan kita sekarang tidak cukup, karena itu di metode silang. Lah pertanyaan saya, kalau di metode silang itu masuk 1 atau masuk 3? Kalau saya masuk 1, karena setiap lapisan itu harus bisa membungkus mayat. Kalau metode pemulasaran jenazah yang normal itu kan begini, habis dimandikan ya, terus kemudian diletakkan di, kalau mandikan itu kepalanya agak tinggi, posisi kepala di timur, posisi kaki di barat. Ada 2 memandikan badan tengah panik. Selain itu posisinya kepala di utara, kaki di selatan. Ini teknik sunnah ya, tidak sama, aturannya begitu. Kok tanya, loh kenapa begitu? Ya saya tanya, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Saya kan hanya menyampaikan saja, itu aturannya begitu. Asalnya ya Pak, kita juga tidak tahu itu ya. Jadi posisi mayat kepalanya di timur, kakinya di barat, itu di 2 kegiatan. Pertama adalah memandikan, yang kedua adalah mengkafani. Setelah itu seluruhnya posisi kepala di utara. Nah, ketika selesai dimandikan, pertama itu adalah dikasih tali. Berapa tali? 4. Pertama di kepala, kedua di lengan, ketiga di kaki, di ini lutut, yang keempat di ujung kaki. Nah, 4 kali dijejer begini, diambil ini, diperkirakan yang atas pas di atas kepala, yang bawah di pas di bawah kaki. Di atasnya tali ini baru digelar kain kafan. Perempuan 5 lembar. Kain kafan itu tiap helainya dikasih wangian. Kalau memandikan menggunakan, ada nih, break dulu sebentar ya. Habis ini selesai kok. Laki-laki rangkap 3, perempuan 5. Setiap kain kafan diberikan wewangian. Biasanya yang digunakan itu adalah kapur barus digerus sampai halus. Waktu memandikan juga begitu, cuma memandikan yang kita lewati. Kapur barus inilah yang kemudian menjadi pintu penelitian sejarah kalau Islam di Nusantara itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Karena penghasil kapur barus adalah di Indonesia. Itu.
Pintu masuk ini hanya gara-gara ini ditelisik sekarang sejarahnya. Kalau laki-laki atau perempuan sudah 3, atasnya ini kalau itu jenazah COVID dikasih plastik. Plastik gunanya apa? Biar cairannya tidak tembus. Dikasih plastik dulu, baru kain kafannya dibungkuskan, baru diikat. Sebelum ada COVID awal-awal itu sudah pernah ada penyakit HIV ya. HIV sudah lama itu dikasih apa yang baik itu, macam-macam gitu kan. Ya saya bilang konsultasi aja ke dokter yang lebih ngerti kan itu ya. Yang kedua, setelah jenazah dibungkus, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara. Posisi mayat dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap kiblat. Dimiringkan ke kanan. Karena kondisi normal itu mayat ketika diturunkan, kita menurunkan itu ada tata caranya. 3 laki-laki di dalam, 3 laki-laki di atas menghadap mayat, kemudian yang di atas mengambil mayat diserahkan kepada 3 laki-laki yang di bawah, kemudian dimasukkan ke liang lahat. Liang lahat itu bukan galiannya itu, tetapi galian yang memanjang utara selatan itu kalau normal itu dikasih gerobak galian yang lahat agak digalamkan, dilandak. Lah itu posisi mayat dimasukkan dengan dihadapkan ke kiblat, kemudian kain kafan yang dibuka. Tetapi kalau COVID kan enggak. COVID itu dihadapkan ke kanan, ke kiblat ketika di peti, dan petinya tidak usah dibuka, langsung dimasukkan. Kalau yang meninggal biasa, ketika sudah dimasukkan ke tiang lahat, baru dikasih papan, kemudian baru diuruk dengan tanah. Lah kalau meninggal karena COVID, seperti ini orang usah dibuka, langsung dimasukkan ke kuburan, langsung diuruk. Perbedaannya begitu. Kemudian jika setelah dikafani masuk ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Ini kondisi meninggal karena COVID. Tidak apa-apa, diabaikan saja daripada nanti menimbulkan was-was, keraguan. Keraguan itu tidak boleh. Wala takunanna minal mumtarin. Udah, kalau dimasukkan ya sudah, dianggap selesai. Lanjut. Mensolatkan. Disunahkan menyegerakan sholat jenazah setelah dikafani. Kondisinya kan beda, tergantung nasihat dari dokter. Kalau mayatnya kata dokter tidak membahayakan, setelah dikafani boleh disolatkan. Kalau membahayakan, dimasukkan peti dulu, baru disolatkan. Diletakkan di depan imam. Kalau imam laki-laki sejajar dengan kepala. Kalau mayatnya perempuan, maka di tengah. Takbir 4 kali tanpa rukuk, tanpa ini saya banyak pertanyaan, tapi tidak ada yang saya jawab serius. Ya termasuk tadi itu yang sholat pakai jenazah pakai rukuk, tak bilang itu inovasi, saya bilang gitu. Lihat itu saking semangatnya. Saking semangatnya ya.
Lho sing ngerti ora gelem kok nyalahno sing ora ngerti. Ya bener. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID. Aman menurut siapa? Menurut saran dari dokter atau petugas rumah sakit. Bisa di musola rumah sakit, bisa apa di masjidnya, atau bisa di luar. Kalau tidak bisa, malah boleh disolatkan ketika di kuburan, baik sebelum atau sesudah. Sholat di kuburan boleh, sebelum dimasukkan disolatkan boleh, atau setelah dimasukkan juga boleh. Yang sekarang lagi in adalah disolatkan di ambulan. Kalau di ambulan kan kenceng di sini kan, posisi kepalanya di mana kan itu. Nah ini sholatnya dilakukan oleh umat Islam secara langsung hadir minimal 1 orang. Kenapa 1 orang? Karena hukumnya fardhu kifayah. Jika kemungkinan boleh disolatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan, jika tidak dimungkinkan maka boleh disolatkan dari jauh, namanya sholat gaib. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama itu gampang, orang usah direpot-repot. Tur ora oleh digampang-gampang nih. Lo gini lo masuk kuduran di masyarakat itu. Enak-enak agama itu. Yang sulit kan kita sendiri. Persepsi dan pemahaman kita. Awal-awal itu COVID saya ini termasuk yang isolasi pertama kali. Gara-gara apa? Klaster asrama haji 40 hari. Dipikir enak, orang enak belas. Teman-teman saya itu tak berbelan terus. Berapa orang? 515 orang se-Jawa Timur wajib isolasi mandiri. Ada yang dijemput paksa oleh petugas dibawa ke rumah sakit. Tak telepon. Di rumah sakit ada apa-apa, orang ada apa-apa nih. Kemudian mana kita minta tidak ke rumah sakit tapi isolasi mandiri di rumah. Ruwet lagi Pak, katanya 1 minggu. Ditunda 14 hari, ditunda 21 hari, ditunda lagi 29 hari. Kita tiap hari di absen. Tiap jam 10 pagi wajib berjemur dan video call. Kacau, takut teman saya sampai masuk rumah itu tidak berani pegang gagang pintu. Kenapa katanya menular? Seketika masuk rumah dia nunggu anaknya atau keluarganya bukakan. Kalau tidak ada yang dibuka dia di luar terus. Itu menakutkan Pak, awal-awal itu karena kita sama-sama tidak paham. 40 hari saya kangen kan sate. Nekat saya keluar dari nyampe di bank sana, ditelepon, kamu di mana? Nyate ya, daripada tak jemput paksa pulang saja. Rupanya dikasih GPS saya. Kita lihat rumah saya dikasih titik merah itu loh. Rapet bolak-balik sampai saya itu bosan rapet itu Pak. Bukan ngeyel. Saya itu tanya pada dokternya, dok, katanya yang rapet reaksi belum tentu positif, yang tidak reaksi belum tentu negatif. Terus rapet itu diobong, saya bilang gitu. Oh, apa nih Pak saya rapet itu? Sekarang kalau swab, saya tanya teman-teman katanya sakit, enggak, saya bilang gitu. Ada tugas keluar, saya tidak pernah mau. Di rumah saja, isolasi mandiri menyengsarakan, lupa Pak. Teman saya itu ada yang diisolasi itu tangganya nggak mau mendekat. Jadi kalau makan dikirim kayak lebih makan kewan Pak. Itu diletakkan di depan rumah kan, orangnya ngaleh Pak. Karena ketidakpahaman masyarakat. Nah saya termasuk yang pertama karena klaster asrama haji. Saya termasuk petugas. Dan haji itu enak.
Lah kan kita nggak pernah daftar ya, nggak pernah daftar. Ya kan gajinya besar. Saya dapat gaji besar sekali pada waktu gaji saja. Doanya Allah makatur. Ini kemarin kalau berangkat yang gratisan yang ke-8 loh. Ini yang gratisan loh. Abidin. Jadi kau harus hati-hati, Pak. Sampai sekarang ini tadi saya kesini itu tetap saya minum. Saya tidak tahu ya, karena akan keyakinan ya. Saya pernah dikasih resep dari Satgas Covid Jakarta. Ketika tahu saya, kalau kita berusaha kemudian kita bersabar, bertawakal. Enak Islam itu, nggak usah susah-susah. Saya tambah tidak, kita ikuti aja aturannya. Yang keempat, yang mensolatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID. Tidak boleh nantang kotoran itu, tidak boleh. Apa ini COVID itu ada? Dan di Islam itu kalau ada wabah wabah yang menular, yang berdiam di kota yang kena wabah tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk. Itu yang bahasa kita sekarang PPKM. Social distancing. Ajaran Islamnya ada, siapa bilang tidak ada? Yang ngomong tidak ada itu karena belum sempat baca. Lanjut, menguburkan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan protokol medis. Syariat itu tadi ya, ketika memasukkan mayit, doanya bagaimana? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Doanya itu doa takziah juga ada. Berarti taliwati kan banyak kan yang di depan itu kan dimasukkan itu. Kemudian dilakukan dengan cara masukkan jenazah bersama petinya ke dalamnya kubur tanpa harus membuka peti plastik dan kafan. Plastik tadi gunanya untuk apa? Biar cairannya tidak keluar. Ditambah lagi dimasukkan peti yang tidak tembus air dan udara. Sekarang ini bisnis yang paling jaya bisnis peti yang mati kan gitu ya. Ya Tuhan itu mengatur sirkulasi kan gitu ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Di atas tuh ya rasanya kan ya. Lanjut. Ya, udah selesai kayak gitu. Jadi untuk pemulasaraan jenazah karena terpapar COVID itu yang pertama adalah kita mendengarkan saran dari tenaga ahli. Kalau memang disarankan tidak usah dimandikan, tidak usah ngotot karena kita tidak tahu ilmunya. Kenapa dokter menyatakan begitu? Karena sudah didiagnosa ini berbahaya. Kalau ada yang tanya, kok nggak dimandikan? Cara dimandikan sejak dulu korban kebakaran juga tidak dimandikan. Dimandikan itu syaratnya ada mayatnya biarpun hanya sejuk. Tetapi dagingnya itu tidak membahayakan. Misalkan orang kecelakaan ya, ketemu cuma kakinya atau ya kakinya kayak dimandikan Pak. Yang lain enggak aneh. Itu memang harus dimandikan. Kewajiban umat Islam. Tapi kewajiban ibadah. Tapi kalau tidak mungkin kan dimandikan seperti korban kebakaran, kalau dimandikan reli maka tidak usah dimandikan. Artinya sudah ada contoh orang meninggal tidak seluruhnya wajib dimandikan. Kemudian mayitnya dijaga, tadi itu jangan sampai menjadikan penyebab menularnya COVID. Yang melaksanakan juga harus fokus dan pakai APD dan harus berhati-hati. Tidak ada yang susah di agama itu karena Tuhan Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Menghindari kemadharatan itu diutamakan daripada mencari kebaikan.
kebaikan. Darul mafas bin qaddamun ala jalbil masalah. Itu kalau saya menerjemahkan begini Bapak-bapak, melakukan sesuatu itu dulu madorot sama manfaatnya. Kalau kemadorotannya lebih besar daripada manfaatnya, maka itu harus kita tinggal. Jadi kita melakukan sesuatu, kita ukur dulu madorotnya apa. Termasuk